Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua dapat berkumpul secara virtual pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai cara belajar efektif. Oke. Apa itu belajar efektif? Nah, belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil, yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses pembelajarannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, berikut ini saya akan memberikan tips-tips belajar yang baik dan benar. Di antaranya, nah, yang pertama, ini belajar berkelompok. Nah, kegiatan ini menjadi menyenangkan karena ini ditemani ya dengan teman sebaya, bisa dilakukan di rumah sendiri, tapi harus didampingi oleh keluarga. Kenapa demikian? Karena kalau tidak didampingi keluarga, bisa-bisa nantinya malah bermain dengan teman, jadi kita tidak fokus dalam belajar. Seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, jadi bagian-bagian penting dari pelajaran itu sebaiknya dibuat, dicatat di buku kecil atau di kertas kecil. Tapi jangan dijadikan sebagai alat untuk mencontek, nanti akan merugikan untuk kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu kan biasanya harus diiringi dengan rencana, harus punya planning yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita itu harus mempunyai rencana belajar. Pencapaian apa yang ingin kita dapat, begitu. Nah, pencapaian nilai otomatis kan, ini kita itu akan mencapai untuk mempunyai nilai yang bagus. Untuk mengetahui apakah kita akan belajar dengan baik, apakah kita telah melakukan belajar dengan maksimal atau kita perlu meningkatkan? Begitu. Yang selanjutnya, keempat, ada disiplin dalam belajar. Nah, seperti apa sih disiplin dalam belajar? Contohnya, kita itu harus belajar tepat waktu, serius, tidak sambil main-main, konsentrasi harus penuh. Ya, jika waktu makan ya kita makan, waktu mandi ya mandi, waktu sholat ya sholat. Tapi jangan lupa, ketika belajar belum usai, kita kembali belajar lagi. Karena tidak bisa kalau kita harus terus belajar di rumah maksudnya belajar di sekolah tanpa dibarengi atau beriringan dengan belajar di rumah. Maka seharusnya kita menerapkan disiplin dalam belajar. Begitu. Nah, yang kelima selanjutnya menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, apabila ada yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, kepada teman atau orang tua. Pada masa pandemi seperti ini, sepertinya kita memang diharuskan banyak bertanya kepada guru. Akan tetapi bisa kan secara virtual, bisa melalui Zoom, WhatsApp, video call, dan yang lain-lain. Begitu, supaya nantinya kita dapat lebih memahami materi yang benar-benar belum kita paham sebelumnya. Seperti itu. Yang selanjutnya, nah, hindari belajar berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Maka belajar juga jangan berlebihan. Kalau kita kebanyakan belajar, nantinya
otak kita juga akan capek gitu. Kebanyakan dari kita itu sebenarnya jika belajar yang berlebihan biasanya dilakukan ketika akan ujian sudah dekat, kita panik, belum siap. Jalan pintasnya sering dilakukan oleh kita ya sebagai pelajar. Maka nantinya kita tidur terlalu malam, bergadang. Itu kan akan berdampak tidak baik bagi kesehatan, terutama kepada anak-anak. Oke, yang selanjutnya yaitu belajar dengan serius dan tekun. Nah, ketika belajar di kelas, dengarkan, catat apa yang guru jelaskan. Tadi kan poin kedua atau ketiga ada yang mengatakan kita harus mencatat di catatan yang penting, catatan kecil. Nah, itu bisa kita buka kembali di rumah, kita pelajari kembali di rumah. Ketika kita diberi soal-soal oleh guru, nanti setelah pulang sekolah kita bisa mengerjakan kembali soal-soal yang tadi di sekolah. Gitu. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini biasanya kalau misalkan kita lagi ulangan, lirik kiri, lirik kanan, seharusnya kita menghindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan maupun ujian. Mencontek itu sebenarnya sifat yang tidak baik, curang, ini pembohong. Kebohongan bagaimanapun tidak dapat dibenarkan oleh siapapun, tidak bisa ditutup-tutupi terus-menerus. Dan ini cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya, begitu. Kita anggap sebagai mencontek itu akan memberikan dampak yang sangat buruk. Nantinya ke depannya kita tidak akan bisa begitu. Nantinya kita akan menimbulkan suatu kebodohan sebenarnya ketika mencontek. Untuk selanjutnya, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Nah, ketika guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu kita itu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman, dan kita bisa mengerjakan, membersihkan kelas bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya, ada poin ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, ketika di dalam kelas maupun kita sedang belajar daring, kita harus mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kenapa demikian? Karena ketika kita konsentrasinya melenceng, misalkan jadi tidak mendengarkan guru, otomatis pelajaran itu tidak akan kita pahami. Jadinya ketika belajar, males ini udah boring duluan, belajar ini nggak ngerti. Padahal kita sendiri kan yang tidak mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Oke, yang selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah, selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal atau suatu materi. Kalau misalkan dibiarkan terlarut-larut, nanti aja nanya ke ibunya, nanti aja nanya ke bapaknya, otomatis nantinya lupa. Sudah lupa, ya sudah ditinggalkan. Gak ngerti sampai ke depannya. Akhirnya, gak ngerti sama si ibu ini mah belajarnya. Pasti demikian. Padahal seorang guru itu secara terbuka menerima pertanyaan-pertanyaan siswa, begitu. Selanjutnya, nomor 12, ada mengerjakan PR. Nah, ini sering kali terjadi kepada siswa di sekolah. Seharusnya ketika diberikan tugas, ketika diberikan PR, kita itu jangan pernah malas mengerjakannya. Karena PR itu adalah acuan untuk kita, acuan untuk latihan di rumah. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya, seperti itu. Selanjutnya, selalu mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi ketika
pulang sekolah atau selesai pembelajaran, sebaiknya usahakan kita itu selalu mengulangi pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti apa efeknya? Ketika ada ulangan, kita itu tidak usah belajar terburu-buru, tergesa-gesa dengan istilahnya SKS, sistem kebut semalam. Ketika kita sudah mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan, pas ulangan, otomatis kita itu tidak usah banyak-banyak yang harus dipelajari kembali. Begitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus cukup istirahat, cukup makan, cukup bermain. Nah, antara istirahat, makan, bermain, belajar itu harus balance, harus seimbang, harus sama. Ya, misalkan setelah pulang sekolah, kita kan sering ya ingin cepat-cepat bermain, melupakan segala hal yang penting. Misalkan seharian di sekolah, tidak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan, maka kita harus ada istirahatnya, harus makan dulu, karena kita harus dapat membagi waktu untuk makan, untuk istirahat, untuk bermain, seperti itu. Selanjutnya, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, ini nih, mata pelajaran yang sering yang kurang disukai oleh siswa. Dan kebetulan saya yang mengampu pelajaran matematika di sini. Sebetulnya kalau boleh saya ngasih saran, matematika itu bukan satu mata pelajaran yang sulit. Pasti kalian berpikir, iya orang ibunya yang mengampu mata pelajarannya. Tidak demikian. Kenapa saya mengatakan matematika itu bukan pembelajaran yang sulit? Karena kuncinya itu cuma satu. Matematika itu harus paham dan mengerti apa yang kita kerjakan, apa yang guru jelaskan, begitu. Nah, ketika kita sudah misalkan saya ngasih contoh soal nih, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9 misalkan. Ketika kita sudah bisa, matematika itu akan disenangi. Mengerjakannya akan sangat menarik menurut saya. Maka kuncinya kita itu harus paham apa yang kita kerjakan. Tapi saran dari saya, jangan ada pelajaran yang tidak disukai, karena semua pelajaran itu sama dan memang harus dipelajari. Oke, selanjutnya, ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, ini cari tahu sebenarnya kita itu cocoknya sukanya apa. Contohnya kita suka bela diri, kita bisa ikut boxer, taekwondo, karate, dan yang lainnya. Nah, di sekolah kita juga ada banyak ekstrakurikuler ya. Di sini diantaranya ada pramuka, ada ekstrakurikuler bola voli, dan yang lainnya ya. Supaya kita tidak boring dan waktu kita dapat efektif, cobalah kita ikuti kegiatan ekstrakurikuler ya, yang kita senangi. Cocokkan dulu sukanya apa, begitu. Selanjutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Kalau menurut saya, orang tua itu adalah pembimbing yang terbaik. Nah, apabila ada yang kurang jelas ketika guru di sekolah mengajarkan, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Nah, selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Kalau zaman sekarang bisalah via WA, ini yang ini gimana, pakai voice note ngejelasinnya, ini gini, gitu ya. Yang selanjutnya, jangan suka mencontek teman. Nah, ini hal yang sepertinya biasa, tapi ini adalah hal yang buruk. Karena mencontek itu belum tentu teman yang kamu contek itu pertanyaannya jawabannya benar. Yang ada otak kalian itu tidak berpikir, nantinya menimbulkan kebodohan.
Kalau misalnya kalian rajin menjawab, rajin belajar, semuanya akan mudah. Pertanyaan yang ada di ulangan pasti akan mudah untuk dijawab dan nanti kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Jauhi mencontek kepada teman. Oke, selanjutnya niat dengan sungguh-sungguh. Nah, segala sesuatu itu memang harus diawali dengan niat. Kalau misalnya kita tidak ada niat untuk belajar, maka kita pun tidak akan sungguh-sungguh untuk belajar. Yang ada nanti pikiran kita melayang kemana-mana. Yang ada di pikirannya itu tentang makanan lah, tentang games lah, pacar lah, lagi masa pubertas. Oleh sebab itu, ketika kita akan belajar, kita itu harus mulai dengan niat yang sungguh-sungguh yang baik. Selanjutnya, lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita itu bisa lebih konsentrasi. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang senang belajarnya bersama-sama, ramai-ramai. Ada juga yang belajarnya tidak boleh bising. Jadi konsentrasinya bisa lebih seperti itu. Oke. Selanjutnya, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini kan banyak sekali ya siswa yang membuat catatan untuk mencontek saat ulangan atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan. Tidak perlu mencontek-nyontek. Catatan kecilnya untuk contek itu tidak perlu, sebaiknya ini dihindari ya. Nah, yang selanjutnya adalah metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode ini. Imitasi itu meniru ya, bukan berarti meniru apa gitu ya. Nah, metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau meniru gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk menghafalkan kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perlakuan ketika kita di rumah, di sekolah, ya begitu. Jadi misalkan kan kalau anak kecil itu menghafalnya hiji kali hiji begitu. Itu ketika guru di sekolah mengajarkan demikian, maka siswa pun biasanya meniru gurunya begitu. Yang selanjutnya ada trial and error. Nah, namanya juga manusia ya. Manusia itu ada salahnya, ada errornya begitu. Nah, manusia itu kan belajarnya dari eksperimen, dari pengalaman pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Terkadang beberapa kali melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, harus beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali sampai pada akhirnya mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Begitu. Nah, selanjutnya ada metode berpikir. Proses belajar bisa juga berjalan dengan sempurna melalui metode ini. Nah, dengan metode ini seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak dimiliki oleh kemiripannya. Dengan demikian, dia akan menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka kuncinya adalah kita itu harus misalkan menurut kepada orang tua, apa yang orang tua ajarkan, kita harus dipikirkan dengan baik. Apa yang guru ajarkan harus dipikirkan dengan baik. Nah, begitu. Selanjutnya, mulailah dari hal yang kecil. Nah, kita itu harus memulai dari topik
yang paling dikuasai dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan topik yang lain yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita itu tidak langsung down, tidak langsung putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit gitu ya. Selanjutnya, sering-seringlah praktis. Apa itu praktis? Latihan. Nah, dengan latihan itu adalah merupakan kunci yang mahir. Ya, kalau kita banyak latihan, kita akan mahir dalam suatu pelajaran. Semakin banyak kita mengerjakan dan memahami soal, maka kita semakin terbiasa pula dalam mengerjakannya. Selanjutnya, fokus. Oke, seringkali kita nggak fokus ya ketika belajar, pikirannya kemana-mana. Nah, kita itu sebenarnya ketika belajar itu kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati kalau belajar. Full, harus full, jangan setengah-setengah, 100%. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan bercabang, maksudnya gitu. Misalkan kita lagi belajar, pikirannya kemana, otomatis belajarnya itu tidak akan baik, tidak akan tidak akan sempurna begitu, karena pikirannya kita juga ngawur. Jadi diharuskan sekali kita untuk fokus. Oke, itu untuk fokus. Dan selanjutnya kita yang ini yang benar-benar harus wajib ya, kita harus mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita harus banyak-banyak berdoa. Karena tidak ada yang merubah takdir kecuali kekuatan doa. Seperti itu. Selain dari nilai religinya, berdoa juga dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita itu jauh lebih tenang. Oke, ini yang terakhir. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Artinya, jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan atau patokan untuk belajar, yang kita dapatkan itu belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari hal yang terkait apa yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, ya. Koran, buku lain-lain. Sebenarnya koran dan buku lain-lain itu sudah ini ya, karena kita itu sekarang sudah bisa mencari di internet. Sekarang kita bisa membaca koran di internet. Sekarang buku-buku juga bisa di-download di e-books ya. Tentu kita kalau menggunakan media-media yang relevan itu, kita tidak akan ketinggalan ya ilmu-ilmu yang terbaru seperti itu. Ketika kita belajar ini, oh kita membandingkan, oh di buku yang ini kok penjelasannya begini, di buku yang ini penjelasannya begini. Maka wawasan kita juga akan jauh lebih besar ya, lebih luas begitu. Nah, sumber dan media ini hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, bisa WA saya, bisa email saya, insya Allah saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.